masa merinding, terus tiba-tiba ngeliat jendela luar. Kaget dia. Astagfirullah. Gue tanya lah, kenapa lu? Gue ngeliat bayangan sosok cewek di pintu sampingnya di depan. Terus samar-samar gue denger ada suara cewek nangis. Ngawang-ngawang kan, makin ditegesin kayak di mana sih gitu kan. Kayak gitu. Pas masuk ke dalam, bini gue tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis gini nih. Kayak gitu. Gue bingung kan, kenapa gitu? Kamu kenapa sih? Diem aja. Cuma nangis. Dan suara nangisnya itu bro ya, itu persis apa yang gue denger tadi. Patahin anak TV. Iya. Almarhumah itu ya meninggal dengan luka yang cukup parah ya. Jadi ininya pecah sebelah kanan, bibir mulutnya sama tulang rusuknya ada yang patah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Seperti biasa kita kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya ketika dia datang ke satu tempat di mana tempat tersebut tuh pernah terjadi satu kasus pembunuhan yang korbannya itu seorang ibu dan anak. Oke, langsung kita sapa aja nih. Di samping gue udah ada Bang Pepep. Halo Bang Pepep. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini Bang Pepep mau cerita tentang pengalaman waktu datang ke satu tempat bekas pembunuhan ibu dan anak. Iya, sebenarnya ceritanya panjang sih. Jadi kurang lebih efek yang gue rasain setelah membantu sebuah kasus pembunuhan. Nah, setelah datang ke tempat itu kan ada gangguan mistis nih Bang. Itu gangguan itu kayak gimana Bang? Pertama itu kena sampai ngefek ke rumah. Jadi ke bini gue, ke istri gue juga sempat waktu itu kerasukan. Terus ya gue lihat beberapa sekelebat bayangan-bayangan si almarhumah sampai ke rumah. Oke. Wah, ekstrim juga ya. Oh iya Bang, kan gue dengar-dengar lu punya YouTube juga nih, channel YouTube. Nama channelnya apa nih Bang? Nah, ini kan yang mau gue ceritain ini kebetulan semua itu ada terdokumentasi. Wow. Dan videonya gue upload di channel YouTube gue di Monogram Production. Monogram Production. Nah, bagi kalian yang masih kepo-kepo tentang channelnya Bang Pepep, langsung aja mampir nih ke Monogram Production. Subscribe juga channelnya Monogram Production, oke? Sebelum masuk ke cerita, gue mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah subscribe channel Lonceng Misteri. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa support kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber ke Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian tinggal mampir ke Instagram Lonceng Misteri, DM aja langsung cerita kalian berbentuk voice note. Nanti tim kita ada yang hubungi kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Pengalaman yang mau gue bagi di sini itu gue alamin pada tahun 2021. Itu terkait dengan kasus yang sempat viral juga di tahun yang sama tentang pembunuhan ibu dan anak yang kemudian jenazahnya tuh ditemukan di dalam bagasi mobil dan terparkir di dalam rumahnya sendiri. Aduh. Jadi gue mau kenalin dulu beberapa karakter nih yang mau gue bawa dalam cerita ini nih. Pertama gue. Terus teman gue yang memiliki kemampuan lah dibanding orang biasa ya. Namanya kita sebut saja Kisodo Bono ya. Kisodo Bono. Sama Didin. Jadi kami itu setelah mendengar berita itu di TV-TV rame itu pada saat bulan Agustus kemarin tuh. Kita mulai tuh gue coba ngobrol ke teman gue ini Kisodo. Ki bisa nggak bantu?
Karena kan beliau juga bisa memiliki kemampuan untuk melihat apa ya istilahnya ya berkomunikasi gaib lah segala macam kan. Ya udah, kita putusin yaudah yuk kita coba bantu. Akhirnya setelah itu Ki Sodo ini melakukan komunikasi gaib tuh pertama kali. Jadi di situ dapat gambaran-gambaran di mana detik-detik terakhir kedua almarhum sebelum dihabisi. Jadi kemudian kami rekonstruksi bukan masukin jin segala macam, Bukan enggak. mediumisasi ya? Bukan. Jadi begitu udah dapat hasil komunikasi itu direkonstruksi atau reka ulang lah. Reka ulang detik-detik terakhir kedua almarhum si, kita sebut saja ya namanya ya, nggak apa-apa ya? Inisial kali. Nggak apa sih Pak, udah pada tahu semua kok. Udah kayaknya. tahu. Oh, oke. Almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Neng Amelia, Oh, ini ibu dan anak. Maaf, ini ibu dan anaknya umurnya berapa masing-masing? Kalau almarhumah Ibu Tuti itu sekitar umur 50-an, pastinya saya lupa ya. Kalau Neng Amelia masih 19 atau 20 tahun. Gitu. Dan kasus ini sampai sekarang tuh masih berlangsung, masih berlanjut. Sudah berjalan 8 bulan, belum ditemukan pelakunya. Karena sampai saat ini pun polisi belum tahu motifnya itu apa, barang bukti juga tidak diketemukan, dan tidak ada pengerusakan di TKP. Jadi nggak ada tuh pembobolan pintu atau jendela, itu nggak ada. Itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Oke. Nah, jadi tadi udah kami rekonstruksi itu kan detik-detik terakhir seperti masuk ke kamar itu ternyata sebelum masuk ke kamar tuh almarhum Ibu Tuti tuh udah sempat buka pintu depan ternyata. Buka pintu depan, mungkin beliau lupa. Almarhumah mungkin lupa kunci kembali atau gimana ya, tahu ya. Nah, kemudian itu semua tayangan ada di YouTube ya, di channel. Kemudian ada yang komen minta kita langsung datang ke lokasi ke TKP supaya mungkin biar dapat ininya komunikasi mungkin biar lebih akurat ya segala macam. Ya udah dengan modal nekat kami bertiga mutusin untuk langsung berangkat deh Subang. Modal nekat, kita nggak tahu TKP-nya di mana. Paling berdasarkan dari itu ya berita alamatnya di Jalan Cagak gitu ya. Jalan Cagak. Udah modal nekat, nggak tahu di sana kita mau menghubungi siapa. Udah tuh kita berangkat di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu kita berangkat sebenarnya udah terlalu sore sih, kesorean karena teman si Didin ini baru pulang kerja. Jadi kita terpaksa berangkat mau menjelang maghrib sekitar jam 5 lewat tuh. Kita berangkat dari Cikarang hanya berdasarkan Google Maps nyari Jalan Cagak. Titiknya di mana kita nggak tahu. Kira udah kita Google Maps, terus ngide lah buat kita coba live di YouTube. Barangkali ada yang masuk tuh warga sekitar TKP gitu kan, jadi kita bisa tanya lah segala macam. Kira kita coba live YouTube. Alhamdulillah ternyata penontonnya yang banyak adalah warga sekitar TKP tuh, warga Subang semua. Mereka yang pandu. Jadi kita banyak info dapat dari situ ya? Iya, dipandu sampai sedetil-sedetilnya tuh mereka. Di chat, Bang Pepe lewat sini ya, keluar tol Subang tuh lewat sini, segala macam. Ya udah berdasarkan arahan itu tuh kita coba telusuri sampai ke sana. Nah, tapi ternyata kita keluar dari tol Subang itu udah terbilang malam lah, sekitar 7:30 malam. Ya, jadi TKP itu bukan di tengah kota ya, tapi agak naik lagi ke arah Lembang, Jalan Cagak gitu. Jadi yang kita lewati itu sepanjang jalan ya kanan kiri ya kebun yang hampir terbilang ya vegetasinya udah rimbun banget lah, hampir seperti hutan lah. Oh iya, kasus ini tuh bukan identik ya, kental atau banyak asumsi dari warga masyarakat katanya dilindungi oleh dukun. Makanya susah ketangkep lah segala macam. Karena unsur mistisnya katanya. Karena memang
cukup riskan juga. Kita live, pelaku belum tertangkap, resikonya terlalu besar sih. Malah kita takut diikutin ya sama Si pelaku juga si gitu. pelaku yang mungkin bisa dibilang emang udah profesional lah, karena sidik jari tidak ada di TKP, barang bukti hilang, dihilangkan. Ya udah, nggak lama dari situ yang berhenti mendadak kita coba buat udah deh, stop live, ini terlalu berbahaya lah. Ya, pokoknya kita inget apa tadi kata penonton gitu, nggak jauh dari Tugu Nanas, terus ada Toserba atau apa gitu ya, nggak jauh, pokoknya sebelah kanan lah posisinya. Ya udah, akhirnya 8:30 kita sampai, berhenti istirahat dulu, makan. Dan yang anehnya adalah kita tanya ke tukang warung makanan ini, tahu nggak kasus yang baru-baru terjadi di Jalan Cagak ini, kasus pembunuhan itu? Mereka jawab nggak ada tahu. Nggak tahu. Padahal itu jaraknya dekat, mungkin sekitar 500 meter dari TKP ternyata. Padahal warga sekitar ya? Warga sekitar. Tahu. Ya udah, akhirnya selesai makan. Udah kita coba, ini paling dikit lagi nih. Ternyata kita lewat sebelah kanan, udah kelihatan tuh polis lain. Wah, tuh auranya rasanya udah beda tuh. Sudah beda. Di situ kan niatnya si Kisodo ini mau mengambil tanah TKP ya, untuk dia melakukan deteksi segala macam kan, kemana larinya si pelaku. Ya, kalau saya orang awam nggak ngerti lah maksudnya dengan caranya beliau lah ya. Sampai akhirnya kita berhenti tuh mungkin sekitar 100 meter dari TKP, itu jalannya sepi, bro. Jalan sepi, gelap, padahal baru jam-jam 8:30 apa jam 9 gitu. Jalan sepi banget. Yang namanya mobil, motor itu bisa terbilang 1 atau 2 doang lewat. Udah gitu warga nggak jarang yang berlalu lalang gitu. Sepi lah ya. Sepi. Dari situ pas kita berhenti, mobil patroli polisi juga masih mondar-mandir tuh di depan jalan. Kita mau ngambil yang benar-benar dekat dari TKP, takut dicurigain. Ngapain gitu. Nah, malah berbahaya. Akhirnya kita ya 150 meter lah dari situ kita berhenti. Tiba-tiba saya lagi mau siapin semua kamera segala macam. Teman saya duduk di belakang nih, si Didin. Jadi Kisodo nyetir, saya di sampingnya, belakang Didin. Tiba-tiba dia kayak ngerasa merinding gitu. Terus tiba-tiba ngeliat jendela keluar. Kaget dia. Astagfirullahaladzim. Gue tanya lah, kenapa lu? Gue ngeliat bayangan sosok cewek di pintu sampingnya, di depan pintunya dia. Terus kata Kisodo, itu Neng Amel. Kenapa gue setiap soal cerita ini merinding mulu ya? Neng Amel. Jadi, ada sosok Neng Amel di... Ya, di pintu samping depan dia itu. Yaudahlah. Betulnya Didi ini sebenarnya orang nggak terlalu percaya yang kayak gitu-gitu lah ya. Tapi baru kali itu gue lihat dia sampai kaget. Walaupun cuma siluet doang ya. Tanya siluet doang, tapi sampai kayak gitunya. Yaudah, akhirnya nggak lama, udah deh keburu ini terhadap patroli lagi, kita malah ditanyain segala macam, karena katanya itu kita 3 mingguan deh setelah kejadian tuh sana. Jadi memang polisi pun lagi ini Masih aktif juga ya modal. ya, masih itu juga pasang CCTV segala macam. Udah kita ambil, pulang saya bilang, Ki gantian gue aja deh yang bawa. Gue pulang. Terus Kisodo minta untuk berhenti dulu di tempat tadi yang berhenti mendadak. Nah itu kan yang karena ada energi itu. ya, karena dia mau coba itu lagi kan, mau lihat berhenti mendadak. Itu gue lupa ingat tuh jalanannya, karena emang gelap banget tuh, hutan kanan kiri. Tapi pada itu gue coba nelusurin jalan, oh ini mungkin nih, ini kayaknya nih tempatnya. Berhentilah kita melipir, turun semua kan. Memang bener, dia merasakan ada energi di dalam situ tuh, antara barang bukti atau pelaku. Itu di jam 10:30 malam.
Gue bilang nih bahaya kalau kita telusurin sampai dalam masuk hutan. Mendingan kita cari waktu lagi, datang agak pagi lah atau siang lah. Mungkin minta bantuan polisian juga lah untuk dampingin kan, takut ada apa-apa. Ya udah kita pulang nggak ada apa-apa. Pulang nggak ada apa-apa terus. Tapi kita masih mantau nih dari rumah, masih mantau tentang kasus-kasus ini. Kemudian juga Kisodo juga melakukan beberapa kali komunikasi, ada updatean terbaru. Ternyata barang buktinya itu dihilangkan. Jadi titik energinya itu nggak di situ lagi. Kok bisa gitu? Ya, dia udah nggak merasakan di areal itu lagi yang berhenti mendadak tadi itu. Pertama mungkin indikasinya adalah si pelaku berarti udah nonton. Pelaku udah nonton kayak gini. Karena live YouTube itu ya? Ya. Akhirnya kita coba membantu dengan cara yang lain lah. Dengan cara katanya kita coba gendam si pelaku. Gendam ini kan istilahnya adalah mengganggu psikis biar si pelaku ini ngerasa bersalah. Mudah-mudahan biar cepat dia mengakulah kesalahannya segala macam kan. Tapi ada syaratnya bro. Pertama itu kita mesti ngambil tanah makamnya kedua almarhum. Kedua tanah dari TKP. Itu yang sulit ya. Ketiga kita harus minjam barang kesayangan milik almarhumah, ya kan? Nah dari setelah kepulangan kita yang itu dari Subang itu pertama, terus nggak lama ternyata ada yang DM Instagram, ternyata keluarga meminta kita coba datang langsung untuk bantu. Ternyata ada keluarga yang nonton tuh pas kita live kemarin. Ya udah kita tentuin jadwal, di hari Rabu lah kita berangkat ke sana dengan modal kita udah pegang nih, oh nih keluarga nih. Dengan modal itu kita udah tahu keluarganya, ternyata kakaknya si almarhumah, namanya Bu Lilis ya. Kita datang ke rumahnya, silaturahmi segala macam, diceritakan juga tuh detik-detik, maksudnya di hari-hari terakhir kedua korban tuh ada yang hal mencurigakan nggak sih, ada masalah keluarga nggak sih. Tapi itu off the record ya, maksudnya itu ya personal inilah ya. Katanya ya adalah banyak indikasi yang mengarah ke sana ke sini lah ya. Nah, akhirnya kita sampaikan lu maksud kita ke sana untuk coba membantu dengan cara gendam, tapi ada beberapa syarat nih. Nah, alhamdulillah mereka menyambut itu dengan baik ya, monggo silakan. Dianterin tuh. Pertama kita ke makam. Dianterin, makam dekat juga ternyata dari TKP ya. Jadi sebelum berangkat kita minta dulu tuh plastik dari rumah Bu Lilis. Karena kita nggak bawa peralatan segala macam kan. Kita minta ambil ziarah dulu. Itu orang masih rame tuh, bro. Karena masih hangat-hangatnya juga tuh, karena tim forensik juga katanya mau ada namanya apa sih, mau coba untuk apa ya, Otopsi. Iya, tim forensik katanya mau ada otopsi yang kedua, jadi makamnya dibongkar lagi. Iya. Di situ masih rame, masih orang pada ngeliatin tuh kita ke makam. Ya udah kita doain bersama gitu, ambil masing-masing tanah. Gua ngantongin tanahnya si almarhumah Neng Amel. Gua kantongin. Udah kita balik lagi ke rumah Bu Lilis. Ternyata nggak lama dari situ kata Bu Lilis, ini Pak Kades mau ke sini, mau ketemu dengan kita. Mau ngobrol lah tentang inilah kasus ini. Karena Pak Kades itu ternyata masih ada hubungan keluarga dengan korban. Gak lama di situ datang Pak Kades, kita ngobrol segala macem. Ternyata yang tadi dibilang ada unsur mistis di kasus ini diaminkan juga oleh Pak Kades. Pak Kades juga cerita, jadi beberapa keanehan tim penyidik pada saat di lokasi itu. Beberapa keanehan, tapi ya saya tidak bisa ceritakan di sini lah ya.
Akhirnya kita udah cerita maksud kedatangan kami juga. Kita udah dapat tanah kuburan. Pak Kades bilang berarti mau ke TKP dong ini ya. Ya udah, kita minta anterin Pak Kades deh biar aman. Ya udah Pak, kita ke sana. Udah, kita berangkat ke sana. Sempet tuh Pak Kades nanya siapa sih sebenarnya yang berani setega ini gitu ngelakuin hal kayak gini. Nanya ke Ki Sodo tuh ya. Sebenarnya disebut satu nama. Tapi ya mungkin Pak Kades nggak nyangka dan susah juga sih untuk membuktikan hal gaib itu bisa dibawa ke Hukum gitu ya. hukum itu kan jauh banget gitu ya. Jadi ya sudah gitu aja gitu sampai di TKP tunjukin diperagain. Nih Ki, ini rumah. Di sini tuh garasinya. Cuman pakai atap kanopi. Di rumah ini ada pintu samping dari arah dapur ke garasi. Itu katanya kedua korban diseret menuju garasi. Itu masih ada pas gue datang sana, darah-darah tuh masih ada di tanah. Parah. Ngeliat langsung ya. Ngeliat langsung. Mas Erin ini tuh Ki, darah-darahnya masih banyak tuh. Wah itu rasanya ampun dah. Dan baru pertama kali gue ngalamin perasaan yang kayak gitu tuh. Ada sedih, ada was-was, takut segala macem. Ya udah kita nggak berani masuk TKP kan ya. Itu cuma ditunjukin doang. Itu akhirnya kita ngambil yang ya sisi di luar TKP dikit tanah. Udah dapat, balik lagi ke rumah. Berarti tinggal satu syarat nih yang belum kita dapat adalah barang milik almarhumah. Kebetulan di Bu Lilis itu ada kardigan kesayangannya Neng Amel. Yang biasa dia pakai itu ada di mobilnya Neng Amel yang terparkir di rumahnya. Jadi sebelum dibawa ke kepolisian untuk penyelidikan, barang di dalam mobil itu sempat diamanin dulu sama Bu Lilis. Dikasih tuh kita kardigannya segala macam. Udah dapat 3, pulanglah. Nah disinilah gue mulai ngerasain hal ganjil. Jadi pulang pertama seperti biasa gue minta, yaudah gue aja yang bawa Ki, bawa pulang. Terus sekitar jam 7:30 malam. 7:30 perjalanan menuju kota kan lumayan ya, sekitar 40 menit ya atau 1 jam ya. Terus tiba-tiba di hutan yang dekat tadi berhenti mendadak, itu mobil mogok bro. Mogok Di lokasi yang sama. Mobil mati, tapi alhamdulillah gue sempat melipir karena jalan turunan kan. Gue sempat melipir gitu kiri, turun nih kita ngecek buka kap segala macam kan. Gak lama ada bapak-bapak datang. Pikiran gue udah jelek. Pikiran gue, wah ini orang mungkin niat gak bener nih. Pikiran gue kayak gitu kan. Ternyata bapak itu nawarin bantuan. Tanya, kenapa mobilnya? Itu jalan udah sepi banget tuh 8:30 tuh. Udah gak ada yang dagang, warung segala macam. Ya gue bilang, ini mobil gak tahu pak, mati tiba-tiba. Kayaknya mungkin dinamo starternya, pokoknya dinyalain tuh gak bisa lah. Terus kita nanya, di sekitaran sini ada gak sih bengkel terdekat lah. Katanya di kota palingan. Itu juga mungkin udah tutup kali jam segini. Ya udah, terus kata bapak itu, tapi tetangga saya ada yang ngerti mesin. Udah, sebentar ya saya panggilin dulu ya gitu. Dia panggilin, katanya nggak jauh dari rumah saya, sekitar 10 menit dari sini. Udah, dia pulang, ya kita mikir ya mungkin bapak itu basa-basi doang kali ya. Basa-basi doang, kita nunggu, akhirnya di dalam mobil. Gue dibilangin gini sama Didin, bang lo istirahat dulu,
nanti kalau mobil nyala kan lu nyetir perjalanan Bekasi ntar ngantuk lagi gitu. Ya udah gue bilang ya udah nih lama teman gue yang 2 nih udah ya udah selonjoran udah mau tidur, gue nggak bisa tidur, gelisah sampai mungkin buka kaca itu semilir-milir bau kembang kuburan. Gue nggak tahu nih teman gue yang 2 nyium apa enggak ya, gue belum bangunin tuh, nyium bau kembang, makin lama makin nyanter. Mungkin gue pikir karena gue ngantongin tanah. Tapi kan tanah kuburan gue cuman di ujungnya doang gitu loh. Yaudahlah gue ngambil pusing, akhirnya gue coba tidur lah, coba rebahan, gue senderin jok mobil gue. Terus ada mobil lewat dari belakang, berarti kan lampunya nyanter ke belakang mobil gue kan. Tiba-tiba itu ada di tengah-tengah itu kok ada kayak bayangan cewek, siluet cewek. Gue liat dari spion dalam. Tapi gue mikirnya orang, mungkin orang lewat kan. Nggak lama, kok nih nggak lewat-lewat. Mungkin dari kanan atau kiri mobil kan ya, mungkin lewat kali. Kok nggak lewat-lewat, sampai mobil yang tadi turun, itu udah lewat. Wah, ada, baru gue bangunin yang lain. Guys, gue barusan ngeliat ada orang. Gue masih bilang ada orang. Yang lain celingak-kelinguk nyariin, mana sih orangnya? Mana orangnya? Jam segini, cewek, udah gitu gelap, mau kemana gitu kan. Kita turun semua dari mobil, ngecek semua sekitaran mobil tuh. Situ hutan nggak mungkin juga gitu ke atas dia. Ternyata nggak ada. Nggak lama dari itu, alhamdulillah bapak itu datang balik dengan tetangganya tuh. Dia cek, kenapa nih? Ini nggak bisa nyala, nggak tahu mungkin kayaknya dinamo starter atau apa gitu, tiba-tiba mati. Belum ada dia ngebenerin apa-apa, coba nyalain dulu bentar gitu, coba nyalain, ternyata hidup. Belum dia apain kan? Belum dia apain, dia mau ngecek dulu kan, mungkin kalau dinamo starter kan mungkin nggak ada bunyi pancingan cetek-cetek kayak gitu kan. Baru gitu ternyata hidup mesinnya. Kita jadi nggak enak tuh, waduh Pak ngerepotin nih segala macem. Udah akhirnya kita kasih itulah sedikit uang rokok lah buat bensin. Udah tuh kita pulang. Pas pulang disengin gua sama Kisodo, bro coba pakai kardigannya Neng Amel. Disuruh pakai coba, kurang ajar kayak. Jadi gue coba pakai walaupun nggak muat, ya udahlah segini aja deh. Kayak nggak muat juga gitu. Muat terus dia nyeletuk gini, iya Neng Amel ngikut kita di mobil. Kemungkinan yang sulit tadi sulitnya Neng Amel. Gue merinding mulus. Kayaknya ya, gue nggak tahu lah ya. Jadi sepanjang jalan tuh gue diem aja. Biasanya kan ya dengerin musik lah segala macem. Tapi gara-gara diomongin kayak gitu kan mindsetnya jadi parnoan lah ya. Parnoan sepanjang jalan udah. Akhirnya kita sampai di rumah masing-masing sekitar jam 2-an lah, jam 2-an sampai di rumah. Si tanah nih masih ada di gua ya, tapi gua taruh di mobil ya. Terus kardigan dibawa sama Kisodo pulang. Dibilang tanah taruh sini aja dulu, besok gua ambil. Udah, gua masuk ke rumah. Kebetulan belum sholat isya tuh ya, belum sholat isya, masuk kamar. Nyalain lampu, bini gue kebangun lah ya kan, silau. Terus gue sholat isya. Di tahiyat terakhir, pas gue salam, Assalamualaikum. Depan kamar gue ada kursi, meja makan. Itu kegeser, srek. Bini gue yang posisi tidur langsung ngeliat gue tatap-tatapan gitu. Nanya gini, kamu dengar? Iya, gue denger. Kursi kan? Iya, coba cek deh. Waduh, jam 2 suruh ngecek. Yaudah, gue keluar. Meja makan. Ya pokoknya ruang makan itu lampu hanya satu, bohlam kecil gitu doang kan. Karena malam. Gak ada apa-apa bro. Kursi nggak kegeser. Ada suara kursi kegeser ya? Iya, gue yakinin banget itu suara kursi.
karena gue praktekin juga. Suaranya sama. Ya, karena gue orangnya nggak gampang halu ya, jadi bener nggak sih, strike bener suaranya sama. Anjir, gue bilang, kok sampai ke rumah gitu. Yaudah akhirnya, udahlah bodo amat. Pas gue mau masuk kamar, di samping, jadi kamar nih pintu, samping ini ruang tamu, samping gue ruang tamu. Itu ada jendela luar, yang ukuran gini itu pakai hordeng putih agak transparan. Itu gue ngeliat bayangan yang tadi gue lihat. Tiba-tiba lewat itu. Lewat. Gue gak ngomong apa, gue masuk, gue cerita. Tadi beneran loh suara kursi. Gue cerita ke bini gue, beneran suara kursi. Terus barusan mau masuk, itu ada bayangan siapa gue gak tahu. Bayangan. Akhirnya gue gak dibolehin tuh buat itu lagi. Iya. Tapi gimana ya, orang niat nolong kan. Itu di malam pertama tuh. Malam pertama setelah gue dapet 3 syarat. Udah besoknya, malam kedua ini yang gue pikir lebih luar biasa sekali gangguan nih. Bukan gangguan ya, sebenarnya mungkin mau minta tolong kali apa ya. Cuman caranya tuh kayak gitu loh. Nakutin gitu. Ini malam kedua, gue lagi keadaan di kamar, lagi nonton sama bini gue. Volume ya standar lah. Ini jam? Sekitar jam 8:30, jam 9 malam. Lagi nonton ini. Terus samar-samar gue dengar ada suara cewek nangis. Ngawang-ngawang. Pernah dengar nggak? Suara gitu? Ngawang-ngawang kan, makin ditegesin kayak di mana sih gitu kan. Kayak gitu. Awalnya gue diem aja. Gue nggak bilang bini gue nggak trigger segala macem. Tapi ini makin jelas nih. Terus gue kecilin volume. Ternyata bini gue juga nanya. Pas habis gue kecilin volume tuh, ada yang nangis ya, Pi? Gitu kan. Aduh. Ternyata dia denger dari tadi. Cuman sama-sama nggak mau inilah ya. Iya, aku denger. Yaudah, coba cek keluar ya. Gue cek berdua keluar tuh. Pas mau ke arah dari meja makan, mau ke arah dapur, itu merindingnya parah banget. Merinding sampai sini-sini. Merinding tuh kan. Ih gila. Ya, bukan kalau merinding satu orang, ya mungkin karena halu kali ya. Ini gue berdua sama merindingnya sampai lihat-lihatan gitu tuh bulunya tuh. Anjir. Udah yuk masuk aja. Pas masuk ke dalam, bini gue tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis gini nih. Kayak gitu. Gue bingung kan. Ih, kenapa? Kamu kenapa gitu? Kamu kenapa sih? Diam aja. Cuma nangis. Dan suara nangisnya itu bro ya, itu persis apa yang gue denger tadi. Pas lagi nonton TV? Iya. Diam aja tuh, lumayan tuh lama tuh, sekitar 10 menitan tuh. Lama juga ya? Lama. Gue kira ada apaan sih, kayak gue gak ngelakuin salah. Kenapa sih dipanggil gitu? Kamu kenapa sih? Diam aja. Dia merem begini nih. Nah. Sampai akhirnya, yaudah gue diemin setengah jam, dia bangun. Gue tanya, kamu kenapa sih? Lah orang aku tidur, katanya gitu. Jadi kayak ngigo gitu dia nangis ya? Iya. Nah kalau versinya dia, jadi setelah kita berdua masuk kamar, dia dengar suara nangis itu ternyata makin kenceng di kupingnya. Makin kenceng. Udah tiba-tiba yang dia rasakan adalah kayak tidur aja udah. Kayak ngantuk gitu. Tidur pulas. Itu mungkin tadi gue bilang kayak kesurupan atau apa gitu ya. Kesurupan sih, betul. Iya kali ya. Nah, udah tuh. Nah, gue belum cerita nih ke teman-teman yang lain apa yang gue alamin. Sampai di besok harinya, hari ketiga kan berarti prosesnya itu katanya Kisodo adalah di hari ketiga nih. Kedua almarhum minta
tanahnya itu dibuang di masjid terdekat lah, masjid tua lah, masjid tua. Ya udah akhirnya kesana tuh pas malam 3 kesana, bini gue di rumah sendiri kan, dia lagi nonton juga film, dia pause, dia keluar ambil cemilan kan, gue lagi nggak di rumah tuh. Terus tiba-tiba di kamar itu kan posisi film yang ditonton lagi di pause tuh. Tiba-tiba ada suara pencarian Google, kata yang Anda cari belum tersedia. Pertama dia pikir mungkin ke pencet bantal kan ya. Makanya dia masih cuekin tuh, dia masih ya nyari-nyari itulah cemilan. Sampai nggak lama setelah itu, beberapa detik kemudian bunyi lagi sama, kata yang Anda cari belum tersedia. Langsung hubungin gue, nelpon. Padahal gue lagi yang proses itu loh, yang penaburan di masjid lah, di tanah kedua almarhum, taburan di masjid. Suruh pulang. Kamu buruan sini deh pulang. Ini di kamar barusan, ya cerita lah dia nonton nih kok TV-nya ini sendiri ya. Ya kan, gue balik juga ada ini ya, berapa waktu lah ya, sekitar 15-20 menit lah baru nyampe rumah. Tapi itu ternyata dia udah di kamar, dia coba masuk, ternyata itu jadi tampilan yang tadi dia nonton berubah jadi pencarian Google itu. Dan ternyata di itu remote di atas kasur doang, nggak ketindih apa-apa. Bisa ya 2 kali lagi ya. Kayak gitu ya. Oke. Udah akhirnya udah selesai kan prosesnya. Berarti kita harus pulangin si kardigan itulah di hari Minggu. Kita pulangin, ketemu kan teman-teman nih, cerita lah, gue cerita. Ternyata bukan cuman gue doang, ternyata si Didin itu juga adalah gangguan, dapat juga. Jadi dia itu pas hari pertama nggak ada tuh, hari kedua deh kalau nggak salah, dia pulang kerja ketiduran kan, tiba-tiba rep-repan kayak ada sosok cewek gitu nyamperin dia, kayak ditahan gitu kan, gini. Kebetulan istri sama anaknya belum tidur kan, dibangunin, ya kenapa kamu? Mimpi katanya ada cewek nyamperin, mungkin kayak Neng Amel kali ya. Udah tuh, setelah itu nggak ada apa-apa. Besok sorenya pas lagi dia nggak kerja, lagi libur, dia berdua doang nih sama anaknya di rumah. Anaknya mau mandi sore, udah masuk kamar mandi duluan nih. Si Didin ini mau nutup pintu depan, tutup dulu. Tiba-tiba anaknya ngikutin dari belakang, lari, pleset sampai ngejeledak. Tanyain lah, kamu kenapa? Dia bilang di plafon itu dia ngeliat ada rambut. Anak kecil tuh, kasian banget, pengen jeledak gitu. Iya, sampai lari. Ya, akhirnya udah mandi tuh, ditemenin tuh. Biasanya mandi sendiri ya, buka pintu doang kan. Ini sampai ditemenin gitu. Ngeliat ada entitas rambut di plafon, gimana sih? Kasian anak kecil ngeliat gituan ya. Iya, ya udah tuh. Akhirnya gangguan cuma itu doang. Dan gue baru tahu ternyata kenapa yang di gue sampai segitunya. Ternyata plastik yang gue bawa tanah makamnya itu ada bocor sedikit. Jadi ada di celana gue tuh sisaannya. Tuh. Makanya sampai rumah gitu ya. Iya. Udah tuh akhirnya, yaudah deh kita pulangin aja. Udah kita pulangin. Pas hari Minggu kita balikin ke sana. Udah ketemu keluarga tuh, Bu Lilis. Terus kita balik lagi ke TKP karena ketemu Pak RT segala macam, warga lah ya. Itu bini gue ngikut kan. Di hari itu bini gue ngikut pas mulangin. Terus tiba-tiba dadanya dia tuh terasa sakit. Pas kita mau pamit pulang tuh sama RT, sama warga semua di samping TKP.
Itu dari gue nangis terus kayak ngejerit kencang banget. Aduh gitu. Warga sama Pak RT nanyain dong, itu kenapa, itu kenapa? Orang gak ada apa-apa tadi. Gitu. Karena kalau telusuri lagi ke belakang ya, ternyata almarhumah itu ya meninggal dengan luka yang cukup parah ya. Jadi ininya pecah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan lupa. Bibir, mulutnya sama tulang rusuknya ada yang patah sini. Sih dipukul dengan benda yang tajam tapi agak tumpul. Dan kalau kata ceritanya Pak Kades tuh juga darah itu sampai ke tembok kamar. Tiba-tiba jerit gitu aja, jerit. Yaudah kan karena takut bikin heboh segala macam, udah kita pamit pulang. Kita mampir dulu di SPBU, dibersihin segala macam gitu. Kayak tapi bini gue kayak ngerasa tuh kayak sedih banget gitu loh. Gak tau ya, mungkin gue gak tau deh kenapa kayak gitu ya. Mungkin efek si almarhum ini mungkin mau ngasih tahu apa yang dia alamin mungkin ya, apa yang dia rasain segala macam. Kayak ngasih tanda gitu ya. Iya. Jadi itu semua orang denger, tanyain itu kenapa. Jadi kita bilang nggak apa-apa, masuk angin doang. Biar nggak ribet ya. Iya, takutnya kan malah bikin inilah segala macem. Ya udah. Setelah itu udah dibersihin, dikasih minum, udah agak tenang, kita pulang. Dan ya alhamdulillah setelah semua barang itu udah dibalikin, gangguan itu udah nggak ada lagi sih. Sampai sekarang udah nggak ada? Sampai sekarang. Nah ini gue ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, pemukiman di sana tuh kayak gimana sih sampai nggak ada tetangga yang tahu? Pertama gini, kalau dari letaknya sih sebenarnya memang dia di pinggir jalan tuh TKP. Pinggir jalan. Dan sebelah kanan kirinya, kiri itu kebun. Kanan sih ada beberapa rumah kios tapi kosong. Depannya kebun. Dan kenapa nggak ada warga yang tahu? Itu kalau dari pihak kepolisian yang rilis ya. Itu kejadian terjadi sekitar tengah malam. Jadi yang meninggal duluan tuh almarhumah Ibu Tuti. Itu sekitar jam 1. Baru 2 jam, 3 jam setelahnya baru si Neng Amel. Neng Amel ini justru meninggal kedua setelah mungkin mendengar kegaduhan. Jadi kebangun, yang mungkin sasarannya bukan Neng Amel nih ya, tapi karena dia melihat kejadian ini, jadi ikut dihabisi juga. Itu. Oke. Sedangkan saya kesana aja jam 9 aja udah sepi. Apalagi di atas jam 12 malam. Apalagi jam 1 itu ya? Udah pasti tidak ada yang lihat lah warga. Gitu. Oke. Nah yang kedua ini, kan tadi kan sempat tadi mobil mogok 2 kali nih. Iya. Di lokasi yang sama. Ada nggak cerita dari warga sekitar tuh itu tempat angker gitu? Yang pada saat live itu ternyata mereka tuh yang tahu tuh. Pas saat live kayak kan pertama tuh berhenti mendadak. Itu mereka tahu tuh, oh itu di hutan Ranggawulung bang. Hutan Ranggawulung ya memang terkenal katanya di atas tuh ada makom atau apa gitu ya. Memang udah sama orang Subang udah terkenal lah karena memang hutan yang cukup angker gitu. Oh jadi emang 2 kali mobil mogok di spot yang angker ya? Iya. Nah bang, yang ketiga nih. Iya. Tadi kan Kisodo kan melakukan gendam nih. Iya. Nih itu udah dapet hasilnya belum bang? Nah ini banyak juga nih pertanyaan nih hasilnya gimana sih gendam itu ya segala macam ya. Sebenarnya jadi setelah kita melakukan gendam itu kita terus mantau nih dari jauh. Karena kan kita udah punya kontak dengan keluarganya tuh. Ternyata keluarga ada yang bilang ke kita. Jadi yang diindikasi si pelaku itu ternyata kayak udah mulai gelisah. Nyari perlindungan dukun sana sini, Sebenarnya udah disebutkan juga tuh namanya, siapa. Bukan ke keluarga ya. Ya antara intern kita lah. Tapi ya gimana, nggak ada bukti yang mengarah ke sana gitu. Jadi susah sekali. Harus ada bukti yang kuat juga ya. Betul.
Oke, tadi itu cerita dari Bang Pepep. Nah, jadi kalau kalian masih kepo-kepo gimana dokumentasi video tentang cerita tadi, kalian tinggal mampir aja ke channel Bang Pepep tadi di Monogram Production. Monogram Production. Nah, jadi kalian tinggal mampir aja di Monogram Production. Jangan lupa subscribe, nanti linknya di bawah ya. Nah, sekali gue ingetin, bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian mau jadi narasumber, caranya gampang banget. Tinggal mampir ke Instagram Lonceng Misteri. Nanti kalian tinggal DM aja langsung, kirim voice note kalian, nanti tim kita ada yang ngubungin kalian. Oke, akhir kata gue Rizko izin pamit, Bang Pepep izin pamit. Dadah.